Jumpa lagi bersama saya Pak Nur. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman, Bapak Ibu guru olahraga dimanapun berada. Mari kita lanjutkan untuk FR P3KPJOK yang kemarin. Semoga sampai yang ke sesi 10. Terus saja ya teman-teman. Nanti habis ini kita selang-seling dengan materi yang PPG. Kedua tangan di atas kepala dengan kedua telapak tangan dirapatkan. Tubuh meliuk ke samping kanan dan menahan posisi selama 3 detik. Kemudian gerakan yang sama dilakukan pada ke samping kiri. Apa tujuan gerakan tersebut? Apakah untuk membentuk posisi tubuh, komposisi tubuh? B. Apakah untuk mengencangkan otot bahu? C. Melatih kekuatan otot perut. D. Melatih kelentukan batang tubuh. Dan E. Melatih koordinasi tangan dan perut. Di sini ada beberapa opsi jawaban yang cukup menjebak. Cara ini adalah meliukkan badan ke samping kanan. Bisa jadi ini itu jawaban yang cukup menjebak ya. Di sini harus fokus karena ini meliukkan badan, berarti lebih tepatnya dia adalah kelentukan atau kelenturan tubuh ya. Itu lebih tepatnya di sana. Ini ya jawabannya yang D. Kita coba lihat seperti ini ya. Dia meliukkan ke kanan ataupun ke kiri. Dia untuk soal ini yang lebih tepat adalah yang D. Bapak Ibu guru bisa pahami bahwa arti dari kelentukan itu sendiri adalah atau kekuatan dari beberapa ahli. Saya tarik garis lurus kurang lebih hampir sama seperti ini, bahwa kekuatan adalah kemampuan otot menerima suatu beban dengan berat tertentu. Kalau kelentukan adalah kemampuan seseorang untuk menggerakkan tubuh atau bagian-bagian dalam suatu ruang gerak seluas-luasnya atau seluas mungkin. Ini sebagai dasar ketika melihat contoh soal seperti ini. Yang kedua, posisi badan telungkup ya. Kalau teman-teman guru PJOK ketika ada soal seperti ini biasanya agak cukup males ya. Posisi badan telungkup, kemudian kedua lengan ditekuk. Bisa diperhatikan ya. Kedua lengan ditekuk menghadap ke depan. Sikut tepat di bawah bahu. Ujung jari kaki di lantai. Kemudian angkat tubuh dan jaga posisi tubuh dari telinga sampai jari kaki bisa satu garis lurus ya. Angkat, kalau inilah angkat tubuh dari telinga sampai jari kaki harus bisa satu garis lurus ya. Ya, seperti kayak gini. Ini kurang lebihnya. Nah, tahan posisi selama 10 detik kemudian rebahkan ke lantai. Apa yang dimaksud dengan gerakan tersebut? Bapak Ibu guru jangan pernah untuk menganalisis atau mencerna soal seperti ini, karena soal-soal seperti ini baik di P3K maupun di SKB bahkan di BPG pun soal-soal kayak gini sering, karena soal ini ada soal bagian penerapan teori ya. Kadang kita juga perlu mempraktekannya atau membayangkannya, tapi ini cukup menyita waktu banyak. Apa gerakan tersebut? Kalau sudah seperti ini bisa kayak gini, berarti dari sini sudah ketahuan apa gerakannya. Gerakannya adalah plank ya. Kalau backup nggak mungkin ya, karena kedua ke bawah ya. Kalau plank push itu tangannya agak ada gantian ke depan, plank punch ya. Plank itu samping ya. Kalau skip cut itu untuk melatih perut. Harus jeli dalam mencerna soal seperti ini. Kalau soal seperti ini soal penerapan dan sering ada banget soal kayak gini. Jadi seperti ini ya. Oke, lanjut nomor 3. Untuk meningkatkan keterampilan gerak, peserta didik diharapkan memiliki komponen jasmani yang berkaitan dengan keterampilan. Manakah komponen kebugaran jasmani yang membantu peserta didik dalam meningkatkan keterampilan gerak? Berarti ini adalah komponen jasmani yang berhubungan dengan keterampilan. Masih ingat kata kunci saya berikan, kalau berhubungan keterampilan itu pasti ada namanya kelincahan ya, kecepatan, itu kata kuncinya. Nanti lainnya biasanya mengikuti. Soal-soal seperti ini biasanya kalau ini agak
dibilang cukup mudah karena hanya satu, kadang ada tambahan 2 option atau 3 option yang di sana cukup membingungkan dan sering dibolak-balik. Biasanya yang sering membingungkan itu adalah di daya tahan jantung sama kekuatan itu ya. Karena ini berhubungan keterampilan, sudah saya singgung tadi bahwa untuk cepat mengingat tentang keterampilan itu adalah kelincahan sama kecepatan ya. Berarti ini jawabannya adalah yang C. Ini sudah saya sedikit review, semoga tidak bingung lagi kalau ada kelincahan, kecepatan, daya ledak. Nah, kita ingat aja dua ini, kalau keterampilan pasti akan mudah untuk mengingat yang lain ya. Kalau kesehatan fokus pada kekuatan, daya tahan. Nanti option-option ini yang pasti selalu hadir dalam soal-soal terkait tentang komponen kebugaran jasmani ya. Oke, nomor 4. Berikut ini adalah bagian dari gerakan back up. 1. Tidur telungkup, tangan rileks di samping badan. 2. Mengangkat tubuh setinggi mungkin. 3. Kaki diluruskan. Dan 4. Menurunkan tubuh sampai menyentuh lantai. Bagaimana urutan gerakan back up yang paling tepat? Nah, kalau soal seperti ini Bapak Ibu guru semuanya, sudah saya sering singgung, ini soal paling senengan saya ini. Ambil yang paling awal sama yang akhir. Misal tidur telungkup itu adalah yang pertama ya, berarti kita yang tidak ada angka 1 kita coret semuanya. Terus yang terakhir pasti cari yang terakhir dulu, menurunkan tubuh sampai menyentuh lantai ya, berarti ini adalah yang keempat. Berarti ini adalah salah. Berarti antara A sama B perbedaannya adalah 2 dulu atau 3 dulu. Nah, tidur telungkup, tangan rileks di samping badan, kaki diluruskan atau mengangkat tubuh setinggi mungkin. Nah, yang tepat adalah kaki diluruskan dulu, kemudian baru mengangkat tubuh setinggi mungkin dan menurunkan tubuh sampai menyentuh lantai. Di 1, 3, 2, 4 kayak gini. Kalau menjawab soal seperti ini, ambil yang paling pertama dulu dan yang terakhir dulu, kita coret. Habis itu nanti ketemu mengkerucut jawaban yang mendekati benar. Oke, kita soal yang nomor 5. Untuk meningkatkan kebugaran jasmani, peserta didik diharapkan memiliki komponen jasmani yang berkaitan dengan kesehatan. Manakah komponen kebugaran jasmani yang membantu peserta didik meningkatkan kesehatan? Tadi di awal nomor 3 kalau nggak salah, dia meningkatkan keterampilan. Kalau kesehatan berarti yang berhubungan dengan daya tahan ataupun kekuatan otot. Nah, di sini sudah jelas yang berhubungan dengan kesehatan mana. Nah, kalau kelincahan, daya ledak, kecepatan, dia adalah keterampilan. Tinggal kekuatan otot sama keseimbangan. Nah, yang berhubungan dengan kesehatan adalah kekuatan otot. Seperti itu ya. Kita lihat pembahasannya. Nah, kalau keseimbangan dimasukkan ke keterampilan. Kalau kekuatan otot adalah di kesehatan. Seperti itu. Jadi kita harus bisa paham dulu materinya atau berkaitan dengan ini. Nanti yang lainnya pasti akan mudah dalam menjawab soal. Oke, cukup sekian dari saya, sedikit semoga bermanfaat. Besok ganti yang soal pretest PPG. Untuk teman-teman Bapak Ibu guru tetap semangat, salam sehat, salam jumpa dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.